Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya nama Supangat, Sarjana Pendidikan Islam, jabatan Kasih Pelayanan Desa Tambaharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sehari-hari berkantor di kantor Desa Tambaharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Sejarah berdirinya Desa Tambaharjo adalah kurang lebih berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu sebagai pendirinya adalah seorang tokoh yang terkenal dengan sebutan Demang Wiro Laksono sebagai pemimpin tertinggi, atau kalau sekarang adalah kepala desa pertama Desa Tambaharjo Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Dia adalah seorang tokoh yang berwibawa, tegas, dan pertama kali mencetuskan nama Tambaharjo terdiri dari dua kata, yaitu harjo dari kata bahasa Jawa rejo, dan ditambah kata tambah, sehingga digabungkan Tambaharjo, dengan harapan barangkali itu sebuah doa sang pendiri, yaitu Mbah Demang Wiro Laksono. Mudah-mudahan Desa Tambaharjo kelak menjadi desa yang makin tambah harjo, makin sejahtera, makin aman dan sentosa. Petis Runting sejak berada dan dikenal oleh masyarakat saat itu adalah kurang lebih tahun 1960-an. Saat itu ada seorang tokoh masyarakat dan pengusaha. Saat itu adalah pengusaha sapi atau lembu. Beliau adalah seorang jagal menjual daging lembu, sehingga punya pemikiran balungnya, tulangnya lembu yang dagingnya sudah terjual itu dikumpulkan, termasuk tulang belulang betis, atau bisa identik dengan kata degil, dikumpulkan dan dimasak khusus, diberi satu bahan baku, yaitu tepung yang terdiri dari beras, terusnya juga ditumbuk, jadikan tepung, jadikan satu dengan tulang dari betis lembu atau sapi tersebut. Juga ditambah lagi bumbu-bumbu masak, seperti seorang membuat bumbu sayuran barangkali, sehingga bumbu masak itu dicampur dengan tepung terdiri dari beras, campur lagi dengan tulang atau balungan yang terdiri dari degil atau betis sapi atau lembu, sehingga saat itu karena mengambil dari betis, nama makanan tersebut dinamakan petis runting. Untuk memudahkan kita menamai
untuk memudahkan kita membuat nama, petis runting dari bahan bakunya jelas dari degil atau betis tulang lembu saat itu, ditambah dengan nama dukuh biar mudah dicari saat itu, sehingga sampai sekarang namanya petis runting. Perkenalkan, nama saya Ibu Turmini, umur saya 49 tahun, pekerjaan saya dagang petis runting. Dari tahun 1998. Awal-awalnya itu ya iseng-iseng aja ya Mbak, buat petis, tapi ternyata kok ya laku gitu loh. Jadi ya sampai sekarang jualan petis. Kalau dulu modelnya cuma dikit Mbak, wong baru buat dari warung dari bambu gitu loh, gedek itu loh, gedek. Oh, jadi modalnya ya cuma dikit lah. Tapi dikit kalau zaman dulu ya udah banyak kok ya Mbak. Satu dua hari ya 1, 2, 3 lah, tapi selanjutnya ya rame Mbak, rame pengunjung. Awal-awalnya ya cuma ya sedikit lah, kan belum terkenal. Pembuatan petis runting itu kalau bahan-bahannya pertama tangkar alias balungan, kedua tepung petis, ya itu Mbak. Udah itu. Sama bumbu-bumbunya itu tadi. Kalau dari zaman dahulu ya ngulek itu Mbak. Kalau sekarang kan udah ada blender, udah ada selepan, enak. Kalau zaman dahulu yang ngulek itu namanya sampai capek semua. Dulu anak pada sekolah, nggak ada yang bantu, sendiri sama suami. Alhamdulillah belajar sendiri semua. Bisa. Iseng-iseng bisa jadi. Ya pertama-tama sih nyoba, jajan ke tempat lain dulu. Kok caranya kok ada rasanya gini, ada rasa gini. Pertama-tama sih coba aja sedikit buat dimakan sendiri. Ternyata kok enak, lanjut aja. Perbedaannya apa ya Mbak? Bahan bakunya sama, cuma kalau dari dulu itu cuma tangkar. Kalau sekarang kan ada lain-lain ya Mbak, seperti pentol, ayam, sama satenya. Kalau pas dulu itu cuma tangkar tok gitu loh. Bumbunya tetap sama, caranya juga sama kok. Cuma kalau dahulu kan kita membuatnya zaman dahulu kala kan di di rebusnya itu di pawon itu loh Mbak, dapur. Nah sekarang kan di kompor gas. Dulu pakai kayu bakar. Terus bumbunya kan diulek sendiri. Kalau sekarang kan udah di slab atau di blender. Cuma perbedaannya ya itu aja Mbak. Yang sekarang sih banyak, cuma kalau mam petis kan ada gorengannya seperti mendoan, tahu atau bakwan. Tapi petis juga bisa dimakan sama lontong, sama nasi. Nggak melulu petis saja. Khas petis itu ada itu Mbak, tangkarnya itu. Tangkar itu? Khas petisnya memang tangkarnya itu. Kalau zaman dahulu kan nggak ada yang namanya HP ya Mbak. Kalau sekarang memasarkannya itu ya pakai itu lewat HP, lewat Facebook, lewat Facebook diposting gitulah. Kan dilihat dari HP, kalau nganu kan banyak yang melihat toh Mbak. Udah mencoba-coba itu. Pernah masuk juga di channel panganan di YouTube. Ini makanya orang dari Winong, dari Rembang, dari Tayu, malah yang dari
yang kuliah-kuliah dari Solo, Jogja juga pernah ke sini, Mbak. Ya, ada sih, Mbak. Ini agak berkurang lah pembelinya karena dulu waktu ada apa itu PPKM kan nggak boleh keluar maem, nggak boleh kumpul-kumpul di warung. Terus caranya kita menghasilkan delivery. Harapan saya ya moga langgeng ya, Mbak ya. Kan ini makanan tradisional dari dulu, zaman dahulu gitu loh. Pesan-pesan saya untuk anak-anak muda sekarang ya itu supaya jangan lupa maem petis, jangan melupakan maem-maem tradisional itu. Supaya tetap bersemangat untuk jajan petis.